Ada logika yang sebenarnya menjadi terus pertanyaan dalam pikiran saya. Ini perusahaan itu rugi, tapi nambang terus. Kan aneh gitu loh. Kalau sudah rugi ya tutup, karena ruginya dua. Sudah perusahaannya rugi, merusak lingkungan. Kan kalaupun merusak kan harus untung buat negara. Ini merusak lingkungan, merugikan negara, kan gila. Terakhir, mengevaluasi kinerja perusahaan tambangnya, Pak, untuk mengimplementasikan peraturannya yang terkait dengan pertambangan. Yang ingin saya sampaikan kepada Bapak, Pak, atas nama kemanusiaan saja, Pak. Kemarin ada beberapa mantan ketua RT yang ditahan di sana. Itu ada 2 orang perempuan, Pak. Ada 2 orang perempuan, 1 orang itu dalam kondisi hamil. Saya mohon bantuan Bapak, Pak, sebagai kepala daerah di sana, berpihak kepada masyarakat kecil, mohon bantuannya, Pak, untuk membantu mereka ini, Pak. Kemarin sebetulnya kalau saya melihat agak dihalangin ya, Pak Roy, ya, kayak gitu ya, karena aparat memang mereka terus terang kita lihat kemarin ada beberapa intel di sana kayak gitu. Saya sangat berharap Pak pemerintah berpihak kepada para nelayan ini, karena di lapangan kami melihat langsung para nelayan itu menangis karena mereka tidak bisa lagi mendapatkan hasil tangkapan akibat dari penambangan pasir KIP ini. Tadi kami melihat slide yang disampaikan oleh Pak Dirjen Gakum, Pak Roy, bahwa di situ ada kewenangan daripada gubernur dalam hal mengambil tindakan, khususnya pada saat pemutusan AMDAL. Nah, kami mungkin dalam waktu dekat, saya mohon maaf sekali mungkin karena kemampuan daripada staf kami yang dalam membaca aturan-aturan ini agak lemah. Kami mohon kesediaan Pak Dirjen nanti mengadvise kami, Pak Dirjen. Saya ingin tadi jujur Pak Gubernur menyampaikan mungkin talaah staf dari kami yang terbatas sehingga perlu dukungan. Buktinya bahwa ini ada komunikasi yang tidak terbangun dengan baik sehingga kondisinya seperti itu. Jadi saya ingin kasus Bangka Belitung ini menjadi pilot projek penyelesaian masalah. Saya kira dari kami ya 2 hal yang paling penting itu adalah, pertama adalah keberlangsungan masyarakat, rakyat khususnya para nelayan, dan kedua adalah keberlangsungan alam atau lingkungan hidup. Ya kita tahu penambangan timah ini sebagai industri usaha itu manfaatnya secara ekonomi ada, tapi dampaknya juga luar biasa. Kita ingin kedepankan di sini, ke depan adalah tata kelolanya, Pak Gubernur dan Pak Bupati. Tadi sudah dijelaskan oleh Dirjen Gakum dan juga Dirjen dari KKP bahwa ada instrumen-instrumen undang-undang peraturan yang bisa mendukung pengawasan dan juga penindakan bagi bapak-bapak untuk ya mengawasi jangan sampai kerusakan-kerusakan terjadi lebih dalam lagi. Ya, ini semangat Komisi 4 dalam kesempatan ini saya rasa sangat jelas. Dan tadi sudah dikemukakan anggota-anggota yang ingin ya menaikkan isu ini menjadi sebuah pansus. Secara teknis ya kita tahu bersama ini permasalahannya begitu kompleks, dan dari sisi industri limbah atau tailing yang dibuang dari pengelolaan ini dampaknya terhadap ekosistem darat maupun laut itu ya sangat dahsyat, Pak. Kita mau memperhatikan sebuah wilayah
di bawah berapa mil, tapi dengan pengerukan yang berlanjut-lanjut, otomatis ekosistem di sekitarnya itu akan terdampak semua, karena biota dan keberlangsungan alam di bawah laut itu ya saling tergantung. Bukan cuma ikannya yang nanti tidak bisa dikonsumsi oleh rakyat, tapi juga antara ekosistem laut itu sendiri pasti juga akan terdampak. Nah, ini kan ke depan kita ingin mengedepankan tata kelola usaha pemanfaatan sumber daya timah ini yang lebih responsible, lebih berkelanjutan. Ya, untuk oleh sebab itu ya kita sama-sama dari Komisi 4 ya ingin memberikan support kepada Pak Gubernur, Bapak Bupati, Dirjen Gakum, ya Pak Dirjen Gakum ini memang benar, saya setuju Pak Dedi, mukanya harus sangar terus Pak Roy. Malaikat mencabut nyawa. Dan teman-teman di KKP ya ini pekerjaan kita sama-sama. Ini kita satu stakeholders besar untuk urusan ini, ya. Lebih besar, ini kan diharapkan bisa meningkatkan produksi. Tetapi kan problemnya ini kan soal lingkungan. Apa yang menjadi rekomendasi dari Dirjen PRL, dari KKP jelas bahwa terjadi degradasi lingkungan. Mohon maaf Pak, ini mungkin perlu dilihat juga bukan terhadap kasus yang ilegal. Kasus yang penambangannya legal sesuai dengan izin pun perlu dilihat bahwa kapal ponton pasir isap yang digunakan itu sudah sesuai speknya dengan kondisi lingkungan kita. Karena saya tahu itu kapal semua buatan dari luar negeri, kebanyakan dari Thailand itu diambil kapal-kapal itu. Di sana lautnya dalam Pak, di kita gitu kan langsung berhubungan dengan karang dan langsung berhubungan dengan ekosistem di bawah laut itu karena dekat sekali. Ini kerusakan lingkungan yang memang sudah terjadi sebenarnya sudah lama dan bukan hanya di sini. Saya setuju dengan Pak Kanjeng. Ini harus diangkat menjadi sebuah pansus itu supaya jelas persoalannya gitu kan. PT Timah mengaku rugi, tetapi ini ada kerugian yang lebih besar ketimbang PT Timah, yaitu kerugian kerusakan lingkungan ini.